Hai, kembali lagi. Ini adalah video praktis speaking saya atau video berlatih berbicara di depan kamera dan juga berbicara di depan cermin. Karena sekali lagi, semua bisa karena terbiasa. Tujuan saya adalah untuk bisa mahir dalam berbicara di depan kamera. Maka dari itu, satu hal yang harus saya lakukan untuk bisa mahir berbicara yaitu berlatih berbicara. Dan metode yang saya gunakan untuk berlatih berbicara malam hari ini seperti biasa, membaca buku dengan membuka mulut selebar-lebarnya, pelan, rileks, dan juga menggunakan volume yang tinggi. Dengan cara ini, saya bisa membaca buku, memperoleh ilmu yang baru, sekaligus bisa melatih skill saya dalam berbicara di depan kamera. Dan juga ketika saya melakukan latihan ini, saya juga menggunakan mikrofon sehingga saya bisa berlatih, saya bisa mendorong pikiran saya bahwa saya sedang take content. Oke? 10 menit membaca dimulai dari sekarang, dan buku yang saya baca berjudul Show Your Work by Austin Kleon. Saya sangat suka buku ini. Jika kamu adalah individu yang terjun dalam dunia kreatif, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kamu baca. Oke? Show Your Work by Austin Kleon. 10 cara jitu agar kreativitasmu dilirik oleh banyak orang. Dan di back covernya tertulis, berbagi karya membuatmu kaya. Berbagi karya membuatmu kaya. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kembali kepada kamu. Show Your Work by Austin Kleon. Bagi seorang seniman, masalah terbesar yang harus diatasi adalah bagaimana caranya menarik perhatian. Bab 1. Tidak perlu menjadi seorang jenius. Banyak mitos destruktif mengenai kreativitas. Salah satu yang paling membahayakan adalah mitos jenius penyendiri, seorang manusia dengan bakat luar biasa yang muncul tiba-tiba tanpa sumber pengaruh atau pendahulu, terhubung langsung dengan Tuhan atau Sang Pemberi ilham. Jika inspirasi datang, sambarannya sangat kilat. Sambarannya seperti kilat. Bola menyala di benaknya, lalu dia menggunakan sisa waktu dengan mengurung diri di studio, mewujudkan ide tadi menjadi karya besar yang diluncurkan ke dunia dengan gegap gempita. Bila kamu percaya dengan mitos jenius penyendiri, berarti kreativitas termasuk tindakan antisosial hanya dilakukan oleh beberapa sosok hebat. Kebanyakan sudah meninggal dan terkenal seperti Mozart, Einstein, atau Picasso. Selebihnya kita berdiri saja dan ternganga karena pencapaian mereka. Ada jalan yang lebih sehat untuk memandang sebuah kreativitas dan disebut senius oleh musisi Brian Eno. Dengan cara ini, gagasan-gagasan besar seringkali dilahirkan oleh sekelompok orang kreatif, seniman, kurator, pemikir, perumus teori, dan trendsetter lainnya, yang membangun sebuah zona orang-orang berbakat. Jika kamu meneliti sejarah lagi, banyak orang yang kita anggap jenius penyendiri, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari sekelompok orang yang saling mendukung, mengamati karya satu sama lain, saling mencuri ide, dan saling menyumbang gagasan. Senius tidak mengambil apapun dari pencapaian orang-orang hebat ini, tetapi menyadari bahwa karya bagus tidak bisa muncul begitu saja. Karya bagus tidak bisa muncul dengan sendirinya.
Dan kreativitas dalam aspek tertentu selalu berupa kolaborasi, hasil pemikiran yang terkait dengan pemikiran yang lainnya. Hal yang menarik dari konsep Xenius adalah pemberian ruang dalam kisah kreativitas untuk kita semua. Orang-orang yang tidak menganggap dirinya jenius. Menjadi bagian suatu Xenius bukan menunjukkan betapa cerdas atau berbakatnya kamu, melainkan apa yang kamu kontribusikan. Gagasan yang kamu bagi, kualitas hubungan yang kamu jalin, dan percakapan yang kamu ciptakan. Saat kita melupakan masalah jenius dan lebih memikirkan cara mengembangkan dan berkontribusi pada Xenius, kita dapat menyesuaikan harapan sendiri dengan dunia yang diharapkan menerima kita. Kita akan berhenti mempertanyakan apa yang orang lain berikan dan mulai mempertanyakan apa yang bisa kita sumbangkan. Dalam kata lain, kita tidak berharap orang untuk memberi sesuatu kepada kita, tapi kita berpikir apa yang perlu, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Pada zaman ini, bergabung dengan Xenius sangat mudah. Internet pada dasarnya merupakan sejumlah Xenius yang saling terhubung tanpa mengindahkan lokasi fisik. Blog, situs media sosial, grup surel, ruang diskusi, forum, semuanya sama. Tempat virtual yang dapat didatangi orang untuk membicarakan hal-hal yang mereka anggap penting. Tak ada penjaga pintu, penjaga gawang, dan perintah untuk memasuki tempat-tempat ini. Kamu tidak perlu kaya, tidak perlu terkenal, dan tidak perlu punya CV cemerlang atau gelar dari sekolah yang mahal. Di dunia maya, semua orang, seniman dan kurator, guru dan murid, ahli dan pemula, mampu menyumbangkan sesuatu. Jadilah amatir. Begitulah kita semua, amatir. Umur kita terlalu pendek untuk menjadi yang lain. Jadilah amatir. Begitulah kita semua, amatir. Umur kita terlalu pendek untuk menjadi yang lain. Charlie Chaplin. Kita semua takut dianggap amatir. Apa sih arti amatir sebenarnya? Dalam bahasa Perancis, kata amatir berarti pencipta. Mereka adalah orang yang melakukan sesuatu atas dasar kesenangan, memperjuangkan karya dengan semangat cinta tanpa menghiraukan potensi mendatangkan ketenaran, uang, atau karir, keuntungan yang kerap didapatkan oleh para profesional. Oleh karena tidak banyak yang dipertaruhkan, para amatir bersedia mencoba apa saja dan berbagi hasilnya. Mereka mengambil kesempatan bereksperimen dan mengikuti naluri. Kadang, dalam proses mengerjakan sesuatu secara tidak profesional, mereka menemukan hal-hal yang baru. Dalam benak pemula, ada banyak kemungkinan. Kata rahib Zen Shun Ryu Suzuki, kemungkinan itu hanya sedikit di benak para pakar. Amatir tidak takut salah atau tampak memalukan di muka umum. Amatir tidak takut salah dan tampak memalukan di muka umum. Mereka tidak ragu melakukan pekerjaan yang dianggap orang konyol atau bahkan bodoh. Hal paling menggelikan dalam tindakan kreatif pun tergolong tindakan kreatif. Tulis Clay Shirky dalam bukunya Cognitive Surplus. Dalam dunia kerja kreatif, perbedaan antara jelek dan bagus sangatlah luas. Penilaian sebuah karya tidak berasal dari ukuran-ukuran yang sempit dan absolut. Kalaupun karyamu belum termasuk bagus, selalu ada kesempatan untuk berlatih. Tak ada beda antara yang bagus dan yang jelek. Yang membedakan adalah berkarya dan tidak berkarya.
Amatir tahu bahwa menyumbangkan sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seorang amatir tahu bahwa menyumbang sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Amatir tahu bahwa menyumbang sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Amatir mungkin tidak mengenyam pendidikan formal, tetapi mereka menjadi pembelajar seumur hidup. Mereka belajar secara terbuka sehingga orang lain dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Penulis David Foster Wallace menyatakan bahwa non-fiksi yang bagus adalah kesempatan untuk mengamati seseorang yang cukup cerdas dan berpikir sangat mendalam mengenai berbagai hal daripada yang sempat kita lakukan dalam keseharian. Itulah amatir. Mereka hanya orang biasa yang terobsesi pada sesuatu dan menghabiskan waktu untuk memikirkannya. Dan sekali lagi, saya juga harus memberikan feedback atau masukan untuk diri saya sendiri ketika berbicara di depan kamera, di depan cermin, atau dimanapun. Saya selalu note ini dan akan saya coba untuk lakukan dan improve seiring berjalannya waktu, yaitu cobalah untuk tersenyum ketika berbicara. Biarkan orang lain melihat ekspresi wajah kamu, melihat kehangatan kamu, dan menyambut mereka dengan sesuatu yang baik. Dan saya rasa ketika saya tersenyum ketika berbicara, itu membuat diri saya lebih rileks, lebih santai, lebih tenang, dan saya bisa berbicara dengan lancar, lebih enak didengar, lebih bagus, dan lebih mudah untuk dipahami tentunya. Karena menurut saya, komunikasi itu adalah pekerjaan atau aktivitas untuk menyampaikan sesuatu agar bisa dipahami oleh orang lain. Artinya, kalau saya ngomong panjang lebar tapi orang lain tidak paham apa yang saya bicarakan, artinya komunikasi saya gagal. Komunikasi adalah sebuah transfer informasi. Transformasi dari saya dan orang lain yang mendengarkannya. Kalau orang lain tidak paham, berarti transfer informasi ini gagal. Komunikasi saya masih jelek, oke? Jadi sekali lagi, cobalah untuk tersenyum ketika berlatih, ketika berbicara di depan kamera, di depan cermin, dimanapun itu, cobalah untuk tersenyum. Dan ya, ini adalah latihan speaking saya. Thank you for watching and I wish you all the best. Sekali lagi, semua bisa karena terbiasa.